Shalom, selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan kita akan disapa melalui sabdanya yang senantiasa memperbarui kehidupan kita. Mari kita baca bersama-sama di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 24 sampai 27 yang demikian. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Ini merupakan perumpamaan tentang talenta. Pasti kita sudah mendengar tentang perumpamaan ini. Ada 3 hamba, yang satu menerima 5 talenta, hamba kedua menerima 2 talenta, sedangkan yang tadi, hamba yang ketiga menerima 1 talenta. Baru ketika si tuan ini pulang dari pergi yang jauh, ia menemui hamba yang mempunyai 5 talenta sudah berkembang dan membuahkan hasil yang banyak. Begitu pula dengan yang memiliki 2 talenta juga sudah dikembangkan. Tetapi yang punya 1 talenta ini, dia tidak mengembangkannya, bahkan menguburkannya dan tidak mengembangkannya. Si tuan marah, bahkan mencampakkannya ke dalam tempat yang paling gelap. Kalau seandainya saya ini yang jadi tuannya, saya tidak akan memarahi hamba yang punya 1 talenta ini. Saya pasti akan lebih marah kepada hamba yang punya 5 dan 2 talenta tadi. Loh, kenapa? Di sini kan dituliskan, wong hambanya ini jelas-jelas yang 1 talenta itu yang buruk. Mari kita coba memahami dengan penuh refleksi bahwa ini sebenarnya mengisahkan sebuah perumpamaan tentang kerajaan surga, di mana si tuan ini menggambarkan Kristus yang nantinya datang kedua kalinya ke dunia, yang akan menemukan kita kita sebagai manusia, kondisi kita bagaimana nantinya. Kenapa kok saya lebih memarahi yang memiliki 5 dan 2 talenta? Bukankah mereka baik sudah mengembangkan kesalahan mereka? Kenapa mereka tidak mau menolongi hamba yang punya 1 talenta? Dia malas, iya. Dia tidak mampu mengembangkan talentanya, iya. Mbok ya ditolong, dibantu, dimotivasi kayak, dibantu caranya mengembangkan itu bagaimana supaya apa? Ketika Kristus datang, ketika hamba itu sudah siap semuanya. Yang ditekankan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini adalah bagaimana manusia saling mempedulikan satu dengan yang lainnya. Ketika kita sudah dipenuhi kehidupan kita rasa untuk menghakimi orang lain yang tidak mampu menjadi pribadi yang baik, Tuhan selalu memberi kesempatan bagi kita untuk kita bisa menjadi sahabat bagi orang itu dan mampu menolongnya. Tinggal bagaimana kita sebetulnya. Apakah kita hanya mengembangkan diri kita sendiri, mementingkan diri kita sendiri, tanpa mempedulikan sesama kita yang lemah, yang tak berdaya itu? Yang penting aku selamat, yang penting aku bahagia, orang lainlah masa bodoh. Hal kerajaan surga tidak demikian. Karena Allah menghendaki setiap orang untuk diselamatkan, bukan mementingkan diri kita sendiri. Mari saudara-saudara yang terkasih, mari kita saling peduli satu dengan yang lainnya, saling tolong menolong,
tanpa pandang bulu dan tanpa menghakimi. Karena kita semua sama dan berharga di hadapan Allah. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Kiranya kasih Allah selalu ada bagi kita dan berkat-Nya mengalir di dalam kehidupan kita sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan pada saat ini. Engkau masih memberikan kami kehidupan untuk bisa kami nikmati. Kami masih bersyukur, masih Engkau berikan nafas untuk kami bisa menyapa sesama kami. Untuk kami bisa bekerja dan berkarya, bahkan melayani Engkau. Dan kami juga mengucap syukur atas firman-Mu hari ini, yang menyadarkan kami betapa berharganya sikap untuk saling mempedulikan. Bahwa laku kehidupan kami ini bukan untuk diri kami sendiri, tetapi bagaimana kami berbelas kasih, mau menolong, dan merasakan penderitaan bersama-sama. Karena Engkau menghendaki menyelamatkan setiap orang, bukan pilih-pilih. Dan kami percaya Tuhan, di dalam naungan kasih-Mu, Engkau selalu memberikan kami daya untuk kami bisa hidup saling berdampingan satu dengan yang lainnya. Bahkan di tengah-tengah keberagaman kehidupan kami berdoa untuk Engkau memampukan kami saling merangkul satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Sertailah kami dan tuntunlah kami untuk kami mampu menjadi pribadi yang baik, yang terus berpengharapan dan terus memohon kekuatan dan yang tidak mengandalkan diri sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon.